Halo, Dengar, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kedengaran, Pak. ya salam sejahtera bagi kita semua. Eh, tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan diseminasi ini pada tanggal 14 Juni 2023. Dan tak lupa juga yang saya hormati eh, Bu Kurnias Ernest ya selaku reviewer pada diseminasi, kemudian Bu Maisha Purnamasari ya selaku Kaprodi, dan juga Bapak Ibu dosen lainnya yang ikut ya atau berpartisipasi dalam acara ini. Mungkin ada beberapa hal yang mesti saya ingatkan untuk diseminasi ini adalah yang satu pertama adalah ini adalah diseminasi pertama kali ya untuk prodi kimia ya, walaupun sebelumnya ada diseminasi tapi itu yang lingkup universitas ya. Dan kedua, pastikan nanti diseminasi ini ada outputnya ya. Jadi nanti setelah bukan hanya diseminasi tetapi artikel ilmiah ataupun prototype, nah itu nanti akan ada keluarannya. Jadi setiap dosen memiliki atau setiap penelitian atau PKM itu memiliki output ya. Ya, kalau penelitian itu bisa artikel ilmiah baik cinta maupun tidak terakreditasi. Dan harapan kita ya itu semuanya artikel yang terakreditasi nasional ya, minimal cinta ya. Nah, ataupun kalau prototype itu bisa dihakikan ya. Jadi kalau bentuk prototype itu bisa dalam bentuk haki ya. Ataupun dalam bentuk buku ya, bisa dimasukkan ke dalam modul. Nah, mungkin untuk reviewer tolong nanti Bu Ustri Ernest untuk ditanyakan saja ini jurnalnya apa, kemudian uploadnya gimana, apakah sudah publish atau belum ya, seperti itu ya mungkin ya, mohon maaf Bu saya eh, ini mungkin belum tahu ya kita ada berapa pesertanya ya, mohon informasinya Bu Maisya itu ya, Iya, Bapak. berapa pesertanya untuk penelitian dan PKM ya. Ini prodi kimia kan ya. Nanti mungkin ada uh, Pak Mardiansyah ya. Oke, mungkin itu saja sambutan dari saya. Selanjutnya saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Simulasi ini resmi dibuka. Baiklah, itu saja mungkin saran dan pembukaan dari saya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini. Acara berikutnya itu adalah kegiatan inti, yaitu desiminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen Universitas Tomo. Nah, eh, yang peserta untuk acara desiminasi ini berjumlah ada ada lima dosen yang akan mendesiminasikan hasil penelitian dan pengabdiannya yang terdiri dari empat judul empat judul penelitian dan tiga judul hasil pengabdian dan
pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada 7 judul yang akan dideseminasikan pada hari ini, Bapak. Jadi hari ini mohon izin, nanti kita dibagi menjadi dua. Jadi sesi pertama itu adalah untuk desiminasi hasil penelitian, kemudian ada 4 judul, kemudian sesi kedua itu desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, ada 3 judul. Jadi kita baginya per judul ya Pak ya. Kemudian untuk kita sepakati untuk setiap pemaparan itu diberikan waktu maksimal 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan diberikannya saran atau masukan dari reviewer yaitu Ibu Gusria Ernis MSI. Kemudian setelah setelah di eh, dirasa cukup, barulah dilanjutkan ke judul penelitian yang selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke judul pertama, judul penelitian pertama yang akan dipaparkan oleh Ibu Maya Sari Anandapohan, MSc. Kepada Ibu, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Bu, suaranya kedengaran nggak? Terdengar, Bu, terdengar. Oke, ini langsung langsung aja ya, Bu. Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan hari ini saya akan memaparkan atau ini diseminasikan hasil penelitian saya dan Bu Farutunisa yang berjudul Pemanfaatan Adsorben dalam menurunkan kadar logam mangan pada air di Universitas Sutomo. Nah, jadi latar belakang dari penelitian ini yaitu karena air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dan air tanah ini menjadi salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan air di lingkungan kampus Universitas Sutomo. Dan secara umum kebutuhan air ini digunakan untuk kegiatan mandi cuci kakus gitu ya, ibadah dan mendukung kegiatan perkuliahan. Kemudian air tanah yang dihasilkan dari sumur bor ini memiliki ciri fisik yang jernih dan tidak berbau. Namun jika air tersebut didiamkan dalam wadah atau dalam ember, maka akan menghasilkan endapan pada bagian bawah maupun dinding-dinding wadah tersebut. Dan hal ini berarti bahwa tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum ataupun air bersih yang distandarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jadi untuk air tanah itu biasanya masalahnya itu ada kandungan besi dan mangan. Dan di samping itu kalau air tanah ini digunakan untuk apalagi air minum gitu ya untuk konsumsi ini secara kontinu atau dan berlebihan akan mengganggu kesehatan. Untuk peraturan Menteri Kesehatan seperti ini untuk yang air minum nomor 492 tahun 2010, kadar Fe maksimum dalam air itu 0,3 ppm atau miligram per liter dan kadar mangannya maksimum dalam air 0,4 miligram per liter. Kemudian kalau berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 907 Menkes 7 2002, kadar Fe pada air minum itu diperbolehkan maksimum 0,3 mg per liter dan kadar mangan maksimumnya itu 0,1 mg per liter. Nah, kemudian dari sini sebelumnya kan belum diketahui ya ini
si air tanah di Universitas Utomo ini memang ada kelebihan mangan atau Fe gitu belum diketahui. Jadi ini sebenarnya penelitian permulaan gitu awal saja. Jadi em, mengambil adsorben juga nanti perlakuannya itu ini ya masih sederhana. Jadi di sini ada beberapa sumber atau referensi yang diambil. Itu ada Yu dan Han 2015 membuat ringkasan terkait penggunaan adsorben karbon aktif, kitosan, zeolit, dan lempung bahwa semua adsorben tersebut memiliki kemampuan absorpsi yang baik. Kemudian ada Alam dan kawan-kawan tahun 2018 melakukan penjernihan air hujan yang berlumut dengan zeolit alam dan PAC. Berdasarkan hasil penelitiannya, penggunaan zeolit alam ini lebih efektif daripada PAC. Kemudian ada Anfaresi 2021 menggunakan pasir silika sebagai media adsorben logam Pb2+ dan terbukti efektif dalam menurunkan kadar logam tersebut. Kemudian ada Daulay DKK 2019 menggunakan kombinasi zeolit dan karbon aktif untuk menjernihkan air. Nah, jadi di penelitian ini yang diambil itu karena kan belum tahu apa tepatnya gitu ya. Jadi di penelitian kali ini yang nanti akan digunakan adalah adsorbennya itu zeolit alam dan silika gitu ya. Nah, kemudian tujuan penelitian ini menganalisis kandungan air tanah di Universitas Sutomo sesuai parameter yang ada di ini ya, parameter lengkap yang ada di peraturan yang peraturan yang digunakan terkini gitu ya. Nanti yang digunakan nomor 32 tahun 2017. Kemudian mengetahui parameter yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Permenkes. Kemudian melakukan adsorpsi menggunakan adsorben, mengetahui kadar parameter yang mengalami penurunan setelah proses adsorpsi, kemudian mengetahui adsorben yang tepat untuk menurunkan kadar logam Mn pada air di Universitas Tomo. Jadi tujuan yang terakhir ini sebenarnya ditambahkan setelah mengetahui bahwa ternyata nanti pada hasilnya itu logam Mn ini yang melewati ambang batas gitu ya. Jadi langsung masuk ke metode dan hasil. Metodenya masih sederhana gitu ya. Jadi awalnya itu karena di Universitas Sutomo nggak bisa menganalisis sendiri, jadi ini saya kirim sampel ke Labkesda, Labkesda Banten. Nah, kemudian nanti yang dianalisis itu parameter lengkap, ada parameter fisika dan kimia, kemudian mikrobiologi. Nah, itu nanti ini setelah dianalisis ini hasilnya seperti yang di bawah ini, itu ada parameter ujinya. Di sini ada yang mikrobiologi, ini sudah memenuhi hasil ujinya 0, 0 sama 0. Nah, kemudian di sini parameter fisikanya untuk suhu ini sekitar ya 26 gitu. Kalau TDS-nya 326 eh, apa nih namanya? Baku mutunya 1000 gitu ya, atau standarnya 1000. Ini juga sebenarnya kan agak banyak gitu ya, 326. Kemudian kekeruhannya 2,38. Bau dan rasanya nggak ada. Kemudian di sini untuk parameter kimianya yang tidak memenuhi itu adalah logam mangan Mn. Di sini dapatnya itu 0,558. Padahal kalau standarnya menurut yang nomor Permenkes nomor 32 tahun 2017 ini standarnya itu 0,5. Tapi kalau dibandingkan sama yang tadi yang air minum 492 sama yang satu lagi nomor yang nomor berapa tadi? Nomor 907 itu kan sangat jauh gitu ya. MN-nya sangat sangat jauh melampaui ambang batas atau standar yang seharusnya ada di air gitu ya. Nah, jadi setelah dari situ baru dilakukan uh, treatment gitu ya atau adsorpsi menggunakan adsorben. Di sini digunakan zeolit dan silika. Mau dibandingkan ini yang dua ini mana yang lebih bisa paling banyak menurunkan logam mangan pada air.
pada sampel air tersebut gitu ya. Nah, di sini ini caranya ini juga caranya masih sederhana gitu ya. Dan zeolitnya silikanya juga belum diapa-apain. Jadi zeolit dan silikanya ini masing-masing 1 gram. Kemudian direndam, dimasukkan ke dalam sampel yang masing-masing ada 600 mili. Kemudian dibiarkan selama 8 jam. Setelah itu baru ini sampelnya saya kirim lagi ke Labkesda untuk dites mangannya itu dapat berapa gitu konsentrasinya. Nah, setelah di dites apa namanya? Diuji ulang, setelah diberikan adsorben itu yang menggunakan silika, hasil uji mangannya itu menjadi 0,0422. Kemudian yang menggunakan zeolit menjadi 0,0244. Nah, di sini eh, dapat dilihat bahwa si zeolit lebih lebih banyak menurunkan kadar logam mangan daripada silika ya. Jadi hal ini em, berarti dapat diketahui bahwa kedua adsorben ini efektif gitu, efektif menurunkan kadar logam Mn. Karena awalnya 0, sekitar 0,558 menjadi 0,04 ya, 0,04, 0,04 dan 0,02. Jadi sangat efektif yang dua adsorben ini digunakan. Jadi yang dua kalau mau salah satu digunakan itu bisa zeolit nanti ya yang digunakan. Nah, jadi di sini kenapa? Karena kenapa si zeolit bisa lebih lebih banyak gitu ya menurunkan kadar logam. Jadi lo kalau silika dan zeolit ini kan sama-sama material berpori gitu ya, ada porinya. Nah, tapi bedanya material berpori dan luas permukaannya juga cukup besar. Nah, tapi yang membedakan zeolit dengan silika itu, kalau zeolit dia selain dia permukaannya luas dan materialnya dan dia berpori, zeolit juga punya kemampuan untuk menukarkan kationnya gitu ya. Jadi kan di zeolit ini ada FiAl, Fi sama Al, FiOAl gitu ya. Kalau di silika kan SiO, Si dan sili apa Si, SiOH gitu ya. Nah, jadi di situ selain bisa di permukaannya, si logam Mn ini bisa diperangkap juga di dalam si rongga-rongganya si zeolit. Jadi hal tersebut yang memungkinkan zeolit mempunyai kapasitas atau kemampuan yang lebih besar dalam menurunkan logam. Nah, karena juga kan zeolit ini permukaannya kan negatif ya. Jadi dia lebih mudah menarik kalau yang ditarik itu atau yang mau diabsorb itu adalah yang bermuatan positif seperti logam. Nah, eh, kemudian kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah air tanah di Universitas Sutomo itu memiliki kadar logam mangan yang melebihi ambang batas, baik standar air bersih maupun standar air minum. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan ya, tadi ada beberapa. Kemudian yang bisa digunakan ini berdasarkan penelitian ini yang lebih efektif itu adalah zeolit daripada silika. Demikian pemaparan hasil penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Maya sudah memaparkan hasil penelitiannya. Informasinya sangat berguna untuk universitas kita ya. Airnya ternyata masih di bawah standar mutu. Kepada Bu Gusri Erni, silahkan boleh langsung ditanggapi, Bu. Baik, terima kasih Bu Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Yohan. Salam kenal juga Bapak. Ya, Bu, sama-sama. Sebenarnya di sini
saya belum terlalu lama terjun di eh, dosen atau di universitas. Jadi kita di sini sama-sama sharing saja ya Bu, Bu Maisa, Bu Maya. Jadi dari apa mungkin saya lebih duluan sedikit saja dari Bu Maya dan Bu Maisa gitu. Tapi belum tentu ini pengetahuannya eh, masih dangkal juga. Jadi mohon dimaklumi juga kalau seandainya nanti tanggapan-tanggapan dan masukan-masukan dari saya belum terlalu eh, seperti yang diharapkan begitu. Eh, saya sebenarnya juga tertarik dengan penelitian tentang air ini dan 1 tahun terakhir ini jadi juga saya meneliti tentang absorben juga, tentang penjernihan air juga di Universitas Bengkulu. Ada juga yang menggunakan zeolit, kemudian arang aktif gitu. Juga pakai eh, metode oksidasi kombinasi dengan filtrasi begitu. Eh, Mungkin saya ingin sedikit apa bertanya atau mengkonfirmasi Bu, kalau untuk ini sampelnya itu diambil dari berapa titik ya Bu? Oh, sampelnya diambil dari 2 titik, Bu. 2 titik. Jadi diambil dari keran keran tempat biasa cuci tangan yang di kamar mandi sama yang di toiletnya gitu, Bu. Begitu. Ini dari satu sumber sumur ya Bu? Iya, Bu, dari satu sumber-sumber. Karena Oh, yang di satu gedung di kampus gitu. oke. Kalau di Universitas Sutomo sendiri ada berapa sumur Bu? Misalnya, mungkin kan terdiri dari beberapa fakultas gitu kan? Setahu saya, Bu, soalnya saya udah pernah nanya. Jadi itu kalau nggak salah ada dua, Bu. Ada 2 titik. Satunya di gedungnya Universitas Sutomo, satu lagi ada dulu di agak di depan, di dekat gerbang. Oke. Oh, mungkin kalau Ibu mau mengambil atau mengangkat tema air di Universitas Sutomo, mungkin lebih baik diambil dari semua titik itu, dari semua sumur itu. Karena kalau dari satu sumur saja kita belum bisa mengatakan mewakili untuk kualitas dari air sumur di Universitas Tomo. Karena beda 1 jengkal atau 1 meter saja itu lubang sumurnya itu kualitas airnya berbeda juga. Mungkin judulnya lebih dispesifikan lagi mungkin ya Bu. Kalau akan mengangkat air di Universitas Sutomo, alangkah baiknya memang semua titiknya itu ada yang mewakili gitu. Itu mungkin yang pertama, Bu. Kemudian juga kalau kita mengambil sampel dari keran, itu kita lihat dulu kerannya terbuat dari apa. Misalnya kalau ada logam atau besi gitu, nah itu dia akan mempengaruhi juga kadar besi dari air tersebut. Kalau kita ambilnya dari keran. Eh, Kalau dari toren gitu misalnya, mungkin tidak ada apa kontaminasi atau eh, berinteraksi dengan besi gitu. Menjadi salah satu rujukan kita juga untuk mengambil sampel. Eh, Kemudian Bu, saya ingin konfirmasi juga, ini kan Ibu menggunakan zeolit ya. Mm. Zeolitnya ini berasal dari mana Bu? Apa dibeli atau Oh iya, dibeli, Bu. Di, dibeli di online ah, gitu ya Bu ya? iya, Bu. Oke, mungkin eh, kalau kita ingin publikasi Mm. minimal di Sintai atau yang terakreditasi Sinta, eh, perlu dicantumkan juga ini zeolitnya zeolit apa, berasal dari mana.
karena juga beda jenis-jenis zeolitnya macam-macam sekali dan banyak sekali jenis-jenisnya. Kemudian juga apakah zeolitnya tidak diaktifasi terlebih dahulu ya, Bu? Enggak, Bu, enggak diaktifasi. Jadi ini memang memang gimana ya, Bu? Memang permulaan sekali gitu, Bu. Belum diapa-apain, silikanya juga, zeolitnya juga. Jadi ada-adanya gitu, Bu. Nanti yang di berikutnya baru Oke, diperbaiki gitu, Bu. iya. Karena kalau zeolit itu tidak diaktifasi, Hmm. eh, ada kemungkinan pori-pori zeolit itu sudah terisi oleh pengotor-pengotor. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menggunakan adsorben dari zeolit, yang setahu saya ya Bu itu perlu diaktifasi dengan asam. Karena apa? Aktivasi itu berfungsi untuk meningkatkan sifat-sifat khusus zeolit itu. Jadi dengan cara menghilangkan unsur-unsur pengotor dan menguapkan air yang terperangkap dalam pori-pori kristal dari zeolit tersebut. Eh, tapi tidak masalah mungkin ya Bu kalau untuk publikasi di jurnal Sinta 4 mungkin masih bisa diterima. Mungkin bisa nanti ditingkatkan, mungkin diaktifasi terlebih dahulu mungkin ya Bu, biar lebih kelihatan uh, apa aktivitas zeolitnya secara maksimal. Karena memang sangat berpengaruh sekali aktivasi dengan tidak diaktifasi tersebut. Kemudian ini difiltrasi, zeolitnya ditaruh di satu tempat, Hmm. kemudian dialirkan sampel, Hmm. atau sampelnya dulu baru zeolitnya dipendam gitu, Bu. Sampel sampel airnya baru zeolitnya atau silikanya iya direndam, Bu, selama 8 jam. Oh, selama 8 jam. Jadi memang ini seperti adsorben sebagai penyerap gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Mungkin nanti di metodenya bisa lebih dirinci ya, Bu. Iya, Bu. Karena saya lihat di PPT-nya tidak ada rincian tentang metode, jadi saya banyak bertanya ini tentang metodenya Sama, Bu. gimana. Iya. Kemudian mungkin karena ini penelitian pendahuluan, mungkin judulnya lebih ke eh, analisis kualitas air di misalnya titiknya di mana tadi, di fakultas apa, Universitas Sutomo gitu. Karena kita tidak bisa klaim ini adalah kualitas air di Universitas Sutomo karena tidak hanya satu sumber air gitu. Mungkin bisa analisis kualitas air dulu karena kita mau tahu dulu mana yang tidak memenuhi standar baku gitu. Baru nanti bisa selanjutnya dan gitu misalnya pemanfaatan adsorben solid dan silika dalam menurunkan kadar logam mangan. Eh, Mungkin jadi apa kalau di pendahuluan itu kita bisa lebih fokus ke permasalahan sebenarnya. Kita munculkan dulu masalahnya apa, baru kita eh, tampilkan solusi yang kita tawarkan. Kemudian hasilnya nanti kira-kira, oh ternyata permasalahan ini bisa diselesaikan dengan solusi yang kita tawarkan. Eh, Mungkin lebih lebih baiknya permasalahannya dulu dimunculkan. Jadi sebenarnya kualitas air di satu sumber itu udah bisa jadi satu jurnal itu. Kita analisis kualitas air aja dulu, ternyata mangan ini tidak memenuhi di Universitas Sutomo, fakultas apa. Mungkin itu bisa jadi satu ini ya, satu publikasi juga gitu. Kemudian yang satu lagi, kalau untuk menurunkan itu bisa satu lagi. Jadi bisa dipecah sebenarnya. Ya, Bu. Tapi kalau apa disajikan dengan pembahasan yang mendalam, ada dua
dua hasil sebenarnya. Mungkin itu saja mungkin ya Bu Maya, Bu Maisa. Semoga penjelasan saya bisa dipahami atau yang kurang berkenan saya mohon maaf. Ibu Maya, semoga nanti bisa dipublikasi ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih masukannya. Sama-sama Ibu Maya. Saya izin share screen dulu sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, yang terhormat. Yang pertama ada Bapak Yohan selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas Sutomo. Yang terhormat juga Ibu Maisha Purnamasari selaku Kepala Prodi Kimia Universitas Sutomo. Dan juga Ibu Gustria Ernis selaku peninjau atau reviewer pada diseminasi hasil penelitian dan PKM Prodi Kimia Universitas Sutomo. Tidak lupa juga selamat siang Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, mungkin ada yang sebagai peserta juga untuk menyimak hasil diseminasi dosen-dosen di Universitas Sutomo. Perkenalkan, nama saya Fahrotunisa. Di sini saya dari Prodi Kimia, kelompok keahliannya khususnya di kimia anorganik. Oke, langsung saja mungkin di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya sejauh ini ya. Judulnya di sini ada diseminasi hasil penelitian sintesis senyawa kompleks Fe2 dengan fenomena spin crossover. Oke, di sini saya sebagai ketua dan Bu Maya selaku anggota. Jadi kita dua penelitian ya, jadi gantian anggota dan ketuanya. Baik, langsung saja. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama adalah fenomena dari Fe2. Kita tahu kalau misalnya Fe2 itu di sini mulai dari logam Fe. Logam Fe itu kan biasanya ada di tingkat oksidasi Fe2 dan Fe3. Dan yang biasa dijadikan senyawa koordinasi atau yang biasa kita kenal juga senyawa kompleks ya. Nah, di sini saya fokus ke Fe2. Mohon izin sebentar. Yang Fe2 itu kita tahu bahwa dia memiliki konfigurasi elektron Ar3D6 ya. Karena kalau Fe aja 4s2 3d6, 4s2-nya lepas karena jadi besi 2. Nah, ketika membentuk kompleks bahwa Fe sebagai atom pusat dan berikatan dengan ligan, dia akan terdegenerate ya. Dia akan terdegenerate atau terdegenerasi dan mengalami splitting orbital ya. Apalagi ini kompleksnya ujungnya atau elektron valensinya ada 6, dia memungkinkan untuk membentuk kompleks oktahedral. Nah, Fe2 di sini bisa berkoordinasi dengan ligan monodentat, bidentat, dan lainnya. Nah, untuk kompleks oktahedral itu sendiri, splitting yang terjadi akan terbagi menjadi dua, yaitu yaitu di sini ada T2G dan EG ya, bahwa kita tahu. Nah, terjadinya pembelahan energi ini bergantung dengan karakteristik ligan yang diikatnya. Nah, kita mengetahui ada fenomena high spin dan low spin. Ketika ligannya itu kuat, nanti maka akan terbentuk apa namanya, penempatan elektron yang berada di bawah atau low spin ya. Nah, sebaliknya ketika ligannya itu lemah, itu nanti akan terjadi fenomena high spin atau misalnya seperti ini yang ditunjukkan oleh gambar B. Dan ketika kita tahu kalau misalnya fenomena A, nanti dia dari sifat magnetiknya itu akan bersifat diamagnetik karena semua elektronnya berpasangan, dan kalau yang B itu akan bersifat paramagnetik karena ada elektron yang tidak berpasangan. Nah,
suatu hal yang saya angkat di sini adalah fenomena spin crossover. Fenomena spin crossover itu jika ligannya itu menengah. Jadi ligannya itu berada di tengah-tengah. Jadi ketika dia eh, terjadi, ketika dia di suhu ruang, ketika dia terjadi di suhu ruang, itu dia akan eh, low spin. Nah, tapi nanti ketika ada perubahan suhu, ada perubahan tekanan, nanti dia akan berubah menjadi ligan lemah atau nanti jadi high spin. Dan itu berlangsung secara reversible bolak-balik. Jadi nanti ada perubahan sifat magnet akibat perubahan suhu, tekanan, radiasi atau pengaruh medan magnet dari luar. Nah, fenomena ini menarik karena ditunjukkan oleh perubahan warna juga. Nah, yang saya highlight di sini adalah Fe2 itu ketika biasanya misalnya untuk low spin itu warnanya ungu ya, nanti dia akan bersifat diamagnetik dan ketika warna putih itu high spin ketika suhunya naik. Nah, ini aplikasinya banyak, aplikasinya bisa sebagai sensor atau juga saklar molekular, juga penyimpan data dan lain-lain. Nah, tentunya penelitian tentang spin crossover ini sudah banyak berkembang dan banyak diteliti oleh para akademis ya. Nah, saya melihat apa yang bisa saya lakukan di fenomena spin crossover ini. Nah, untuk penelitian-penelitian sebelumnya itu ada menggunakan ligan menengah. Ligan menengahnya itu menggunakan triazol, H-triazol. Nah, itu merupakan ligan didentat yang klasifikasinya adalah memiliki kemampuan untuk melakukan spin crossover gitu. Nah, tapi yang perbedaannya itu adalah anionnya, perbedaan anion. Nah, cuman belum diketahui bahwa pengaruh anion itu terhadap spin crossover itu seperti apa. Kan nanti kan kalau spin crossover itu nanti ada suhu transisinya. Jadi ada suhu transisi saat dia berpindah dari low spin ke high spin. Nah, itu yang kita teliti, semakin besar rentang suhunya, maka semakin bagus dapat diaplikasikan. Nah, sudah banyak penelitian yang dilakukan, tapi belum ada kesimpulan yang pasti bahwa pengaruh anion itu pergantian-pergantian anion itu pengaruhnya kemana tentang histeresis atau suhu transisi. Nah, maka dari itu saya mengambil celah untuk mengsintesis kembali kompleks Fe2 dengan ligan H-triazol dengan anion Bf4. Nah, kompleks ini sudah disintesis sebelumnya. Nah, tapi saya yang membuat beda itu adalah terjadinya pertukaran anion. Jadi saya mengganti anionnya dengan yang belum dilakukan. Nah, rencananya saya mengganti anionnya itu ada 4, ada Bf4, ada Pf6, ada yang seperti terlampir di layar. Nah, namun saya baru melakukan yang satu anion saja dengan sintesis kompleks Bf4. Jadi baru ada 2 senyawa kompleks yang disintesis, yang kemudian harusnya dikarakterisasi. Nanti saya tujuannya itu harapannya kita bisa mendapatkan apa ya data yang banyak anionnya digonta-ganti, nanti tingkat histeresis atau suhu transisinya pengaruhnya seperti apa? Apakah anion yang semakin besar nanti suhu transisinya semakin besar atau seperti apa? Kita akan lihat. Nah, metode penelitian yang dilakukan di sini, yang pertama saya melakukan sintesis dulu kompleks dari Fe H-triazol dengan anion Bf4 ya. Jadi yang pertama adalah garam FeBF4 dulu dengan asam askorbat. Asam askorbat ini tujuannya untuk mencegah oksidasi Fe2 menjadi Fe3. Ditambah aquades menjadi larutan garam. Kemudian selama 45 menit diaduk lalu ditetesi sedikit demi sedikit ligan triazol dengan campuran yang dilarutkan dengan metanol ya. Lalu akan terbentuk kompleksnya. Nah, itu adalah kompleks yang pertama. Nah, cara yang keduanya itu adalah dengan pertukaran anion. Nah, pertukaran anionnya itu tentunya kita harus mencari garam-garam sumbernya.
Nah, kalau PF6 saya di sini rencananya menggunakan KPF6 atau kalium PF6. Di sini ada natrium tetrafenilborat dan natrium trikloroasetat untuk menggantikan anion si tetrafluoroborat di sini ya. Nah, cara pergantian anionnya sebenarnya metodenya langsung saja sebelum terbentuk endapan si kompleks Fe triazol BF4 itu diberikan garam yang ingin menggantikan secara berlebih. Maka secara otomatis harapannya akan terjadi pergantian anion secara otomatis. Nah, setelah didapatkan kompleks itu dikeringkan dan dikarakterisasi. Nah, hasil penelitiannya namun ada kendala yang berlangsung bahwa yang baru terbentuk adalah hanya 2 kompleks saja, yaitu FeBF4 triazol dan tetrafenilborat. Nah, yang dua, yang KPF6 dan trikloroasetat itu belum terbentuk. Dan yang ini hasil penelitiannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kompleks FeH triazol BF4. Di sini didapatkan rendemen sebesar 68%. Karakterisasi yang saya lakukan belum banyak. Harusnya itu sebenarnya yang primer itu adalah spektroskopi IR dan mungkin EDS untuk mengetahui bahwa kompleks yang disintesis itu betul terbentuk gitu. Namun belum saya lakukan, saya baru melakukannya itu uji momen magnet. Tapi momen magnet di sini yang terbentuk adalah 173 BM. Nah, 173 BM ini sesuai dengan literatur sebelumnya. Jadi harapannya memang sama seperti literatur, seperti itu harapannya bahwa senyawanya itu memang betul terbentuk gitu. Nah, di sini eh, dilakukan analisis termokromik. Ya, analisis termokromik itu sebenarnya mudah saja. Jadi kompleks yang terbentuk dimasukkan ke pipa kapiler, terus dimasukkan ke dalam penangas air aja yang diukur suhunya gitu. Yang diukur suhunya, lalu nanti ada perubahan. Jadi yang pertama misalnya ini yang T1 dulu ya. Yang T1 ini adalah warnanya awalnya ungu, ketika dipanaskan dia akan menjadi putih. Nah, ketika menjadi putih itu berarti berubah dari low spin menjadi high spin dan suhunya itu diukur. Dan begitu pun sebaliknya karena ini harus berlangsung secara reversibel. Jadi nanti dari atas juga dari yang telah dipanaskan didinginkan dan diukur suhunya. T1 itu ketika mulai ada perubahan warna, T2 itu ketika warnanya berubah semua. Nanti akan didapat delta T atau suhu transisinya itu di sini sebesar 36 Kelvin gitu. Nah, yang kedua adalah kompleks FeH triazol triazol tetrafenilborat. Randemen yang didapat adalah sebesar 70% dan momen magnetnya 0,88 BM. Nah, ini tidak ada literaturnya, tapi hal yang menguatkan adalah kalau misalnya keadaannya dia low spin, berarti kan dia tidak ada elektron yang berpasangan. Sebagaimana rumus mu itu kan kalau mu itu kalau tidak ada elektron berpasangan kan harusnya nol ya. Nah ini kan mendekati nol. Jadi harapannya adalah betul bahwa yang terbentuk adalah Fe dengan keadaan yang low spin dengan anionnya seperti ini dan berbeda dengan yang prekursor sebelumnya. Jadi pasti kompleks yang berbeda. Walaupun data ini tidak menjadi jaminan juga, walaupun hasilnya itu harus didukung oleh karakterisasi lain seperti itu. Lalu dilakukan juga analisis termokromik. Nah, di sini hasilnya lebih bagus, yaitu suhu transisinya itu sebesar 62 Kelvin. Jadi lebih besar suhunya daripada BF4. Artinya pergantian anion ini mendapatkan hasil yang positif seperti itu. Nah, kompleks yang didapat baru 2 ini dan baru dicoba seperti ini. Oleh karena itu, saya bisa ambil kesimpulan telah dihasilkan 2 senyawa kompleks dengan rumus kimianya triazol FeH triazol 2 triazol BF4 dan Fe dengan anion
tetrafenilborat. Jadi kedua senyawa ini menunjukkan fenomena spin crossover dengan suhu histeresis yang berbeda-beda. Jadi suhu transisinya tadi berbeda-beda. Mungkin cukup sekian tadi pemaparan hasil penelitian yang didapat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Nisa yang telah memaparkan hasil penelitiannya ya. Kemudian langsung ditanggapi saja Bu Gustria tentang penelitian Bu Nisa. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Maisa atas kesempatannya. Salam kenal Ibu Nisa. Iya, iya Bu, salam kenal. Mungkin di sini saya tidak bisa banyak berkomentar ya Bu, karena uh, memang berbeda juga dengan ini saya lebih ke analitik sebenarnya. Jadi ini merupakan suatu yang baru juga untuk saya, anorganik, tapi ada sedikit dipelajari juga sebelumnya gitu. Berarti ini belum dipastikan dengan XRD atau EDX gitu ya Bu ya. Iya, betul, belum Bu. Jadi harusnya kan memang harusnya sebelum analisis termokromik itu sebenarnya harusnya make sure rumus kimia dulu ya Bu ya, seperti Iya EDS, betul. FTIR dan lain-lain, tapi itu belum dilakukan karena kebetulan alat di kami belum mumpuni. Jadi saya hanya melakukan yang bisa dilakukan dulu di sini gitu. Oke, saya sebenarnya apresiasi nih Bu, sebenarnya melihat penelitian ini ya, sangat apa dasar dan teorinya dapat banget gitu. Tapi kalau seandainya bisa dilakukan XRD atau EDX atau IR juga untuk lebih memastikan ini bisa kemungkinan atau menurut saya ini bisa dipublikasi di jurnal yang cintanya tinggi atau Iya. bisa juga ini masuk ke internasional Ibu. Wah, Lebih, kalau misalnya internasional kayaknya enggak sih. Karena ini sebenarnya udah banyak Bu sebenarnya. Karena mungkin kalau orang lihat mungkin kayak kompleks, tapi ternyata kalau ini sudah banyak dilakukan juga gitu. Saya cuma ini. mungkin fenomena spin crossover ini yang jadi ininya ya Bu ya. Iya, mungkin kalau Jadi orang yang belum pernah lihat sih mungkin kayaknya kompleks, tapi sebenarnya kalau yang sudah biasa melakukan ini udah banyak banget Bu dilakukan sebenarnya. Oke, ya ya. Saya juga udah cari-cari juga ada yang pakai apa? Banyak juga yang membuat atau mensintesis kompleks besi 2 ini dengan ligannya macam-macam gitu. Ada DPTZ dan lain-lain untuk membuat sintesis kompleks Fe2 ini. Kalau dari saya mungkin itu saja sih Bu. Sayang sekali kalau seandainya datanya kurang di EDX dan XRD. Mungkin salah satu saja itu sudah cukup untuk lebih meyakinkan jurnal atau apa ya jurnal untuk bisa menerima kesimpulan yang Ibu ambil gitu. Karena itu merupakan yang modalnya sih kalau menurut saya ya Bu. Kita memastikan kalau memang itu sesuai dengan standarnya. Apakah ini benar-benar terbentuk atau tidak? Di sini juga diukur tentang medan magnetnya. Jadi sebenarnya sayang sekali kalau seandainya satu data itu ya mungkin XRD saja dicocokkan dengan JCPDS-nya
tentang FE2 mungkin lebih bagus lagi. Setidaknya jurnal Sinta itu bisa tercapai. Iya Bu, memang belum memenuhi saja sih memang. Harus Uh-uh. dilakukan penelitian lanjutan atau ya karakterisasi lanjutan. Rencana ini mau dipublikasi di mana, Bu? Belum tahu Bu. Hmm, eh Apa namanya, saya karena memang kan ini juga apa, saya sih pengennya ini rapih dulu ya Bu. Ada jadi kan rencananya misalnya tadi kan ada 4 anion yang ditukarkan, kan ini baru hmm. 1 anion ya Bu. Pengennya kan apa namanya, rapih dulu, lengkap dulu gitu, baru Oh, dipilih semuanya. jurnal yang cukup bagus gitu ya Bu. Karena sayang gitu datanya gitu. Jadi makanya harus sabar gitu. Seperti Iya, itu. iya sayang sebenarnya kalau yang apa, yang pertama sebenarnya ya, Bu, yang ini nih XRD. Iya karena iya betul. Jadi karena maksudnya kalau untuk anion lanjutan kan biar nanti bisa diambil kesimpulan sementara ya Bu. Misalnya efek Mm-mm. dari ukuran molekul, misalnya ukuran anion lebih besar, nanti lihat dari suhu transisinya seperti apa yang kita misalnya belum tahu gitu kan. Jadi ada kesimpulan sementara gitu, bukan hanya terbentuk saja gitu. Jadi Betul. pengennya sih rapih dulu gitu. Seperti Oke. itu. Ini kemarin itu Ibu lakukan langsung keempat itu, kemudian yang jadinya cuma dua, atau memang dilakukan hanya dua itu pergantian anionnya? Baru 2 Bu, karena apa, keterbatasan bahan ya, dan waktu juga kebetulan memang belum sempat juga gitu. Jadi memang baru itu juga sih. Oke, berarti kan tidak ada ini ya kendala. Kalau saya dengar dari tadi tuh apa? Ibu bilangnya baru terbentuk dua gitu. Jadi saya berpikir apakah sudah dicoba sintesis menggunakan 4 anion itu, tapi hanya yang berhasil itu dua gitu. Kalau baru dicoba dua, kemudian itu berhasil semua, eh, berarti ya bagus gitu metodenya, sesuai dengan hasil yang diharapkan gitu. Hanya perlu ditambah sedikit data, jadi bisa dipublikasikan. Iya Bu, mungkin dilihat dulu karena memang kalau sintesis senyawa kompleks itu apa namanya, tantangannya adalah jadi dan tidak jadi ya Bu. Kalau tidak jadi ya udah nggak bisa masuk data gitu, dan seperti itu. Jadi memang tantangannya kalau di sintesis senyawa kompleks adalah 50-50 gitu. Kan kalau misalnya di penelitian pengaruh, misalnya pengaruhnya jadi turun ya nggak apa-apa, bisa jadi data, pengaruhnya jadi naik, bagus gitu. Tapi kan kalau sintesis senyawa kompleks memang tantangannya, kalau dulu saya penelitian waktu kuliah juga, apa namanya, pilihannya adalah hidup dan iya atau enggak gitu. Kalau enggak jadi ya nggak bisa, kamu nggak bisa gitu. Itu sih sebenarnya lebih ke tantangannya di situ gitu. Oke, mudah-mudahan nanti bisa lanjut ya Bu, bisa ini Ya, tambah iya. lagi mungkin datanya kalau ini merupakan data yang penting sekali sepertinya untuk meyakinkan atau mengkonfirmasi kalau benar-benar FE2 yang terbentuk gitu. Mungkin minimal satu aja, apakah dari IR atau EDX atau XRD gitu. Mungkin sudah banyak juga, kita bisa kirim sampel kemana aja ya, apalagi di Jakarta banyak sekali lab-lab yang bisa melakukan. Mungkin sayang sekali kalau seandainya belum apa, belum dilengkapi data salah satu dari itu untuk ini gitu. Jadi sebenarnya diseminasi ini nanti luarannya seperti apa ya, Bu Mai saya? Saya juga baru sekali ini mendengar ada diseminasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada satu reviewer. Mungkin memang karena pertama juga, jadi saya sebagai reviewer itu merasa kurang kompeten untuk semua bidang karena saya tidak bisa semua bidang gitu. Karena kita kan ada keterbatasannya, mungkin kita lebih memahami di satu bidang. eh, Mungkin nanti diseminasinya bisa menghadirkan
beberapa reviewer dari berbagai bidang kimia gitu. Jadi mungkin lebih banyak masukannya. Mungkin itu Ibu Maisa. Terima kasih. Selamat untuk Bu Nisa. Semoga nanti lancar penelitiannya, lanjutannya. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu, terima kasih kepada Bu Gustria. Nah, ini menjelaskan juga ya, kita punya tugas untuk memaparkan, Bu, selain kita menulis, untuk buat artikel, kita juga harus seperti diseminarkan. Jadi, ya, nanti dari hasil ini, selain dari pendapat dari Ibu, nanti kita akan upload ke YouTube, sehingga nanti banyak yang tahu-tahu info tentang penelitian yang telah dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di Universitas Sutomo ini. Nah, salah satunya kan dari Prodi Kimia. Nah, selain dari Prodi Kimia, kita ada gabungan lagi, Bu, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Marisa. Nah, Ibu Marisa ini dari Prodi Teknik Elektro, tapi pendidikannya dari fisika murni ya, Bu Marisa ya. Nah, nanti mungkin Ibu bisa memberikan saran-sarannya kan sebagai orang yang awam, lebih pertanyaannya bakal lebih mendetail walaupun yang sederhana tapi kan kita yang awam pasti lebih banyak tanyanya seperti itu. Betul. Oke. Ya, Bu Marisa silakan dilanjutkan pemaparannya. Oke. Bu Marisa suaranya nggak kedengeran, tidak terdengar, Bu. Belum, Bu. Iya, nggak ada suaranya ini. Atau Bu Marisa login lewat handphone, jadi suaranya dari handphone. Gimana? Tes, tes. Oke, sudah ada, Bu. Udah ada ya? Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Maisa yang sudah melaksanakan diseminasi penelitian ini. Eh, di sini saya mau coba share screen, tapi nggak bisa ya, Bu ya. Tulisannya host disable participant. Screen sharing. Atau Oh, mungkin udah, oke. Bu Marisa, oh bisa. Udah. Oke, apakah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah Oh, terlihat. udah. Oke. Boleh di Oke, ya, sebelum saya slide show-kan aja, Bu. presentasikan hasil penelitian. Diperbesar. Kenapa? Diperbesar aja. Oh iya, iya, Ya. bentar. Oke, oke. Pertama saya mau ucapkan dulu terima kasih ya tadi kepada Bu Maisa, terus kepada di sini ada dekan ya, kepada Pak Dekan FMIPA, Pak Yohan, terus ada Pak Dekan Teknik Elektro, Pak Romdoni, dan Bu Gusriah Ernest sebagai reviewer ya. Oke. Nah, di sini saya coba slideshow. Oke, jadi penelitian saya itu berjudul Studi Efek Permukaan pada Interface Peroxide Oksida ya, PbO3 lapisan tipis. Oke, ini pertama. Jadi saya bahas dulu tentang kenapa sih motivasinya itu apa? Kenapa memilih judul itu gitu ya. Jadi awalnya itu saya melihat bahwa energi ya, jadi sumber energi di dunia ini kan sebenarnya masih bergantung di eh, ini ya, coal ya biasanya ya, batu bara, terus natural gas gitu kan, minyak gitu. Terus meskipun dia uranium pun kayak nuklir gitu ya, uranium juga kan sebenarnya tidak bisa diperbarui ya, tidak bisa diperbarui gitu. Nah, tantangannya di masa yang akan datang gitu, misalkan sumber-sumber yang tidak bisa diperbarui ini habis gitu. Berarti kan kita perlu sumber yang sebenarnya
lebih banyak gitu ya di alam dan tidak habis gitu. Kalaupun habis mungkin ya lebih lama. Jadi kayak misalkan solar gitu, solar kan matahari ya. Kalau misalkan energi matahari habis ya berarti ya udah nggak ada kehidupan lagi gitu kan di bumi. Nah, di sini contoh energi-energi yang bisa diperbarui ya. Di sini kan ada angin gitu ya, terus biomas, hidro, geotermal dan lain-lain. Nah, tapi saya fokusnya di matahari gitu. Nah, jadi solar cell atau sel surya ya. Nah, bentuk sel surya itu kan kalau misalkan yang sering dilihat gitu ya, ini kan panel surya nih, panel surya. Nah, tapi saya tidak membahas tentang eh, panel suryanya, tapi saya lebih ke satu solar cell-nya gitu ya. Nah, solar cell itu konsepnya itu kan adalah mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik gitu. Kalau misalkan dilihat dari gambar yang ini kan ada strukturnya ya. Strukturnya dari bagian atas, tengah, sama bagian bawah. Nah, yang bisa diutak-atik itu kan sebenarnya yang tengahnya nih, absorbernya. Jadi absorbernya ini adalah yang berfungsi menyerap cahaya gitu, yang mengkonversi energi cahaya ke listrik tadi tuh yang di absorber layer ini. Kalau yang bagian atas atau bawah itu kan nanti dihubungkan ke sirkuitnya untuk menghasilkan tadi ya listriknya kalau eh, mau di apa ya keluarannya itu ya dari ujung-ujungnya ini gitu. Nah, tujuannya itu apa sih? Penelitian ini adalah kita tuh mau cari sebenarnya power conversion efisiensinya itu yang paling besar lah gitu ya. Dengan rumusnya kan ini ya, efisiensi itu adalah perbandingan dari energi output solar cell dengan energi input mataharinya. Oke. Nah, evolusi teknologi solar cell itu dari generasi pertama itu masih yang mahal ya dari Si silikon. Nah, ini sebenarnya efisiensinya tuh paling tinggi sih. Ya, Si itu 26,7, GHS itu 28,8. Tapi tadi kelemahannya itu eh, harganya yang mahal gitu ya. Makanya peneliti-peneliti itu mencari substitut gitu. Kira-kira yang bisa menggantikan Si itu apa gitu ya. Nah, terus generasi kedua itu ada yang inorganic thin film. Jadi dia lebih tipis. Jadi thin film itu lebih tipis karena dia itu ketebalannya cuma beberapa atom doang gitu. Dan ini persentasenya itu sebenarnya agak lebih turun sih dibanding wafer base yang inorganik pertama generasi pertama sekitar 22,6, 22,1. Nah, generasi ketiga itu ada namanya organic thin film. Di situ ada disynthesize sama organik. Kalau ini dia agak jauh ya karena persentasenya cuma 11%. Nah, generasi ketiga ini juga yang terbaru itu ada yang namanya perovskite. Jadi dia organik inorganik hybrid gitu. Nah, yang akan saya bahas itu adalah yang perovskite ini. Oke. Nah, ini adalah perovskite oksida ya. Jadi perovskite itu pertama kali ditemukan ya oleh Gustav Rose 18 pada tahun 1830 ya. Jadi dia itu tersusun dari Ca, kalsium, terus titanium sama oksigen. Nah, ini dikenal sebagai AbX3 gitu ya. A-nya itu adalah kation, B itu kation divalen, X-nya itu anion. Nah, kenapa sih perovskite itu banyak digandrungi gitu ya ilmuwan-ilmuwan sekarang pada penelitiannya ke perovskite karena sebenarnya salah satu struktur yang paling banyak gitu di bumi yang AbX3 ini ya. Nah, untuk yang oksida itu kita ganti nanti X anionnya itu jadi oksigen. Ini ya, jadi X-nya itu oksigen. Terus A-nya itu spesifik di alkali tanah. Terus D-nya itu metal transisi yang berorbital 3D, 4D, sama 5D. Oke, ini contoh yang perovskite oksida ya. Jadi ada banyak kegunaannya. Jadi bisa superkapasitor, superkonduktor, terus topological insulator. Salah satunya juga sini ada solar cell ya. Oke, tadi perovskite oksida, sekarang ada perovskite oksida yang lapisan tipis. Nah, sebenarnya kenapa ada lapisan tipis? Karena pasti ada perovskite yang bulk gitu kan, yang besar gitu. Nah, lapisan tipis ini dia lebih fleksibel ya. Kalau bisa dilihat dari gambarnya itu bisa di cuma satu lapis kayak gini doang nih. Nah, dia 100 kali lebih tipis dari diameter rambut manusia. Terus dia juga bisa lebih murah dan dia bisa di print gitu. Terus kandidat teknologi sel surya masa depan itu lapisan tipis ini.
Oke, kita lanjut. Nah, saya fokusnya itu adalah yang di bagian lapisan tipis. Ya, di lapisan tipis, nanti yang saya lihat, yang saya teliti itu adalah sebenarnya efek permukaan itu gimana gitu ya. Jadi kalau di lapisan tipis, itu kan pasti nanti absorbernya itu ada yang ke kontak ya. Kontaknya ini misalkan bisa aja vakum ataupun udara ya. Nah, ini bawah sama bawahnya ini. Nah, ini yang saya lihat adalah bagaimana sih pengaruh kontak ini gitu. Nah, di sini eh, oke. Ya, ini sumbernya ada cuman belum saya masukin ya. Ya, ini sebenarnya sumbernya dari Physical Review ya. Ini belum saya masukin, mohon maaf. Jadi di sini contohnya dia, misalkan di sini ada kontak sama kontak ya. Kalau misalkan dia hanya satu single aja nih absorbernya, ini bisa dilihat dari spectral intensity-nya. Nah, ini bisa dilihat jadi band gap-nya itu sekitaran sini ya. Sorry. Band gap-nya itu di sekitaran 1,5 ya, di atas 1,5 lebih lah, dikit. Nah, tapi kekurangannya itu adalah dia itu ada thermalization loss, jadi ada kehilangan efek termalnya ya di sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri itu loss karena ya itu di bawah dari potensial di bawah dari energi gapnya. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan si lapisan tipis tadi kontaknya itu bertemu dengan observer lain, misalkan di sini kan ini ada observer satu, terus ada observer dua nih, jadi ada kontak lagi kan. Nah, ketika dia observernya makin banyak misalkan, itu ternyata dilihat tuh band gapnya ada lebih dari satu. Jadi bergantung nih, yang merah ini kan observer dua ya, ini bagian merah, ini yang biru nih observer biru. Jadi nanti ada dua band gap gitu. Band gap yang pertama yang sekitar satu lebih ini ya. Terus band gap yang kedua itu di hampir kedua gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan punya band gap yang besar gitu ya, berarti dia bisa punya efek yang lebih banyak gitu karena dia berada di bisa menyerap energi yang lebih besar gitu dari mataharinya. Nah, ini yang mau saya lihat bagaimana sih menghitung dari efek permukaan ini. Itu penelitiannya. Oke, nah ini bisa dibandingkan adalah struktur elektronik perovskit yang bulk sama yang thin film atau lapisan tipis ya. Oke, bentar. Nah, kalau yang di bulk, oke, dari yang tadi ya, ini kita bisa lihat eh, energinya itu tergenerasi, degenerasi ya, maksud saya terdegenerasi, itu di titik berilang ini, gamma ya, di sini. Sekitaran berapa tuh? Sekitar di atas -1 ya, di bawah -0,5. Nah, di sini ada beberapa metode gitu. Ada yang pakai tight binding sama pakai DFT. Nah, di penelitian saya itu saya akan coba cari itu komputasinya pakai tight binding gitu. Ternyata kalau tight binding sama DFT itu sebenarnya nggak beda-beda jauh gitu. Jadi lebih gampang tight binding karena hanya pakai metode numerik biasa gitu kan, nggak perlu berhari-hari ngitung pakai komputer pakai DFT kayak gitu. Oke, nah ini yang di lapisan tipis. Nah, jadi di lapisan tipis ini dia splitting gitu ya. Jadi terjadi permisahan orbitalnya yang di XY ya. XY, XZ sama YZ. Tapi lebih terlihat tuh yang di XY-nya nih. Nah, ini kan dia terbagi menjadi 6 ya. Jadi sini ada 6 lapisan. Nah, di bagian yang kita lihat itu adalah permukaan. Jadi yang di ujung sama ujung. Ujung sama ujung. Ujung yang di sini itu kan dia terdegenerasi gitu. Di sini ada sekitar dari -1 sampai -0,5 ini. Ini kan ada banyak nih garis-garisnya ya. Nah, itu simetrinya itu rusak ya di arah sumbu Z karena terjadi pemisahan tadi orbital XY, XZ sama YZ. Nah, ini sebenarnya kan tiga kali, tiga, tiga kali, cuma di sini kan dia per dua ya. Di sini ada dua garis energinya, dua. Nah, yang ketiganya itu numpuk di bagian bawah.
Oke, nah model type bending yang saya buat gitu ya, itu pakai seperti ini bisa dilihat Hamiltoniannya ya. Jadi Hamiltoniannya itu seperti yang dilihat, dia pakai hubungan ini ya, T alfa beta dari ruang real ya, dikali dengan eksponen IKR-nya. Nah, ini ya nanti dimasukkan dengan nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, ini tabel ini saya ambil juga dari sumber ya. Jadi nilai XZ-nya itu nanti yang dipakai adalah sekitar 0,436. Nah, setelahnya nanti model type bendingnya itu kita masukin aja ke dalam matriks aja, N kali N. Ya, matriks N kali N, nanti dihitung nilai eigenvalue-nya, gitu. Nah, potensial permukaannya itu adalah, sebenarnya kita mau cari itu adalah parameter ini, deltanya ini ya, parameter delta. Nah, kalau yang di penelitian yang sebelumnya yang saya kutip, ini kutip di sini physical review ini ya, itu parameternya di 0,436 gitu. Nah, nanti kita bisa hitung gitu berapa sih parameter si gamma ini, sorry, delta ya, si delta ini untuk bisa memplot ini. Nah, kalau 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 plot ini saya tadi pakai yang sesuai dengan penelitian sebelumnya aja ya, penelitian yang saya kutip gitu. Nah, ternyata ketika pakai tight bending sama pakai DFT itu sebenarnya sama aja kan, mirip gitu. Nah, dari tight bending ini kita bisa dapat hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini degenerasinya di ujung-ujung ya, di ujung-ujung dia mengarah ke satu, energinya itu sekitaran minus, yang bawah sama yang atas itu kan sebenarnya simetrik ya. Jadi bukaan band gap-nya itu besar gitu. Sini bukaan band gap-nya besar. Nah, bukaan band gap yang besar ini sebenarnya nanti peluangnya itu nanti bisa kita lihat dari sifat eh, karakteristik dari si solar cell-nya ya. Jadi kita bisa lihat dari apakah bagian apa ya, sifat fungsionalnya ya, sifat fungsional dari suatu kristal itu gitu. Jadi kita bisa kalau untuk lebih lanjutnya ya penelitiannya. Tapi di sini saya hanya sampai sini aja karena ini membuktikan bahwa oh ternyata studi efek permukaan tuh ngaruh banget di bukan energi band gap ini gitu. Mungkin itu aja penelitian diseminasi dari penelitian yang saya kerjakan saat ini. Mungkin ada masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marisa. Silakan langsung ditanggapi Bu Gusri Arnis tentang penelitian Bu Marisa. Ini campuran ya Bu ya, fisika dan elektro seperti. Ada kimianya juga Bu. Betul, ini sangat kompleks sekali menurut saya. Sesuatu yang baru juga, tapi ada kimia-kimianya, fisikanya luar biasa juga, dan juga berhubungan dengan elektro gitu, karena menghasilkan listrik. Saya juga sangat ini ya, melihat perkembangan sel surya gitu. Yang saya tahu cuma silika aja gitu. Ini ternyata ada perovskite. Nah, tipis aja dan itu udah bisa jadi solar cell yang bagus untuk menghasilkan listrik juga gitu. Uh, Kalau yang saya baca-baca di sini, Bu, kalau perovskite itu ada unsur timah atau timbalnya juga ya, Bu, ya, di perovskite. Bisa. Itu kan di bagian kan ini tadi ya, ini kan perovskite itu bentuknya ABX3 ya. Nah, ABS3. nanti itu bisa diubah-ubah sih sebenarnya. Ini kan senyawa A, B sama X-nya itu bisa diganti-ganti. Kalau PB itu bisa nanti di eh, kation ya. Iya, di kation ya. Di kationnya. Kalau penelitian saya sebelumnya itu dia pakai PB juga sih, Bu. Kalau sekarang diganti jadi pakai golongan 2 ya. 2A, alkali tanah. Oke. Hmm. Jadi sebenarnya ini sangat luas sekali ya, Bu.
peluang Iya. untuk dikembangkan gitu. Jadi penelitian yang Mm-mm. banyak sekali. Iya. Oke. Eh, Tapi ini kalau untuk komputasinya doang ya, Bu ya. ya Karena sepertinya ini ya Bu ya, dari komputer aja udah bisa selesai gitu penelitiannya. Iya, kalau sekarang kan sudah mengarah ke sana semua, mau kimia, mau fisika, sudah ke komputasi semua ya Bu, diarahkan gitu. Jadi nanti hasil dari komputasi baru diaplikasikan di lab gitu, dibuktikan gitu ya Bu ya. Iya, jadi kan sebenarnya kalau misalkan sifat fungsionalnya itu ya kita kan mau coba-coba nih. Kalau misalkan diganti-ganti gimana? Kan kalau misalkan kita langsung eksperimen kan sayang ya Bu ya bahannya Iya, gitu. ya, ya Jadi mahal. lebih soalnya saya waktu S2 dulu juga sempat eksperimen kan. Jadi biaya-biaya apa untuk beli-beli bahan tuh lumayan gitu kan mahal ya. Jadi kalau Iya, misalkan udah langsung aja kita coba-coba tanpa hitung-hitung dulu apakah ini lebih baik, bisa efisiensinya apakah lebih besar, punya sifat fungsional elektroniknya itu bagaimana nih, apakah lebih bagus. Kalau misalkan sama aja atau bahkan susah misalkan nggak dapet dan efisiensinya kecil, ya ngapain eksperimen ya gitu. betul betul. Heeh. Ya, mencari efisiensi dengan komputasi terlebih dahulu. Mm-mm, betul. Tuh. Jadi nanti ini akan dicoba ya Bu ya, langsung mau terjun ke ini, ke lab gitu. Em, ini kan saya masih eh, hitung komputasinya aja ya, Bu ya. Nah, kalau untuk eksperimen ya berarti harus kerjasama sih sama yang ada lab ya, karena kan untuk buat perovskite itu eh, apa ya alat-alat dan bahan-bahannya itu lebih kompleks sih. Kalau saya di S2 dulu kan dia emang ada lab khusus gitu ya, bagian yang lab bahan gitu. Dan sepertinya kalau di Sutomo itu belum ada gitu, Bu. Jadi belum bisa sih kalau misalkan eksperimen. Tapi ini sudah cukup ini juga ya Bu, untuk Mm-mm, Kak. hasilnya udah bisa dipublikasi juga gitu. Iya. Berarti di sini nanti kalau seandainya di kimia ya Bu, mungkin di kimia fisik itu yang dilakukan oleh eh, peneliti atau laboran atau seperti apa itu mungkin lebih ke bahan kimia yang melapisi permukaannya itu berarti ya Bu ya. Mm-mm, Kalau dari mm-mm. kimianya. Ya, kalau kan buat solar cell itu kan kayak gini ya. Nih, kan dia ada Hmm. absorber layer. Nah, ini sebenarnya kalau yang dibuat nanti di lab itu kan gini ya. Nah, absorber layernya itu bisa apa aja gitu. Jadi senyawanya itu bisa kita ganti-ganti kan. Kalau saya dulu kan pakai PB ya. Jadi misalkan PB CRO2 kayak gitu. Ini penelitian saya dulu. Itu CSPB X3. Wow. Heeh. Nah, itu X3-nya nanti kan diubah-ubah tuh. Dia golongan halida, jadi bisa FCl BRI. Nah, nanti eksperimennya ya kita buat gitu. Kita buat semacam kayak thin film gitu. Nanti lapisan-lapisannya, lapisan-lapisannya ya tadi pertama lapisan yang pertama kan dia itu ada PN junction gitu ya. Nah, lapisan pertamanya apa nih misalkan CS-nya. Nanti di lapisan lagi PB sama senyawa lain gitu selanjutnya. Ini saya awam aja nih Bu bertanyanya. Berarti kalau ini kan berhubungan dengan foton apa cahaya gitu ya. Berarti Hmm. bisa juga pakai TiO2 gitu. Iya, iya. Kalau misalkan buatnya nanti ya pakai TO2. Hmm. Ini udah banyak aplikasinya ya Bu, perovskite ini. Kalau Jadi sekarang. perovskite, kalau perovskite sendiri itu aplikasinya banyak ya, Bu ya. Kalau di saya kan fokusnya ke solar cell ya, ke solar Mm-mm. cell. Nah, padahal aslinya itu banyak bisa ke superkonduktor nanti. Terus di sini dia ada nih superkapasitor ya. Terus ini apa water splitting, 2D electron gas, topological insulator. Terus ada banyak sih kayak fuel cell, ya sel bahan bakar ya. Terus sensor juga bisa gitu. Banyak sih Bu. Keren juga ya. Kalau saya fokusnya ke solar cell-nya aja.
Ya, ini bisa bekerja sama sebenarnya dengan produk kimia ini ya, Bu ya. Ya, Banyak yang kita kembangkan. bisa. Ya, mungkin itu saja Bu Maisa Menarik. sebagai yang baru saya lihat gitu. Di sini judulnya adalah rancang bangun winding otomatis pada transformator. Di sini saya mengerjakan proyek penelitian ini bersama rekan saya, Bapak Firman Amir dan satu mahasiswa, Rizky Maulana. Oke, jadi di penelitian ini pada dasarnya adalah membuat sebuah alat yang digunakan untuk membantu eh, untuk menggulung kumparan. Jadi membantu pekerjaan manusia dalam menggulung kumparan. Menggulung kumparannya itu pada kawat pembuatan transformator. Jadi di sini yang dibuat adalah teknologi gulungan kawat. Jadi penggulungan kawat itu merupakan proses untuk membuat kumparan elektromagnetik. Di sini kumparan digunakan sebagai komponen sirkuit untuk menyediakan medan magnet dari mesin listrik seperti motor dan generator, ataupun pembuatan alat-alat yang digunakan untuk mengeraskan suara, seperti misalnya mikrofon. Bentuk dan dimensi gulungan dirancang untuk memenuhi tujuan tertentu. Di sini parameter seperti induktansi, terus kekuatan isolasi, dan kekuatan medan magnet yang diinginkan akan mempengaruhi desain gulungan koil yang dibuat. Untuk gulungan kumparan dapat disusun menjadi beberapa kelompok tergantung dari jenis dan geometri di mana alat tersebut akan ditempatkan. Kemudian produksi massal kumparan elektromagnetik juga tergantung dari mesin otomatis. Jadi sebenarnya dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk membuat penggulungan kawat. Jadi penggulungan kawat itu dapat dibuat efisien dengan meminimalkan bahan dan volume yang dibutuhkan dalam penggulungan kumparan. Hal itu dapat dilakukan untuk memperhitungkan rasio dari area konduktor listrik, kemudian eh, dapat memperhitungkan juga ruang belitan yang disebut faktor pengisi. Jadi dengan melakukan pengepakan kabel yang padat dapat mengurangi ruang udara. Selain itu juga dapat meminimalkan faktor pengisian yang tinggi. Jadi di sini dengan tercapainya hal-hal tersebut maka dapat meningkatkan efisiensi dari penggerak listrik dan konduktivitas panas dari belitan. Oke, lanjut ke berikutnya metode. Di sini pada perancangan penelitian yang dilakukan ini, metode penelitian dan pengembangan itu menjadi metode utamanya. Jadi di sini ada R&D, ada perancangan, kemudian ada perakitan. Untuk menghasilkan sebuah produk baru menggunakan metode R&D ini. Kemudian ada pengujian juga, jadi alat yang sudah dibuat dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa alat tersebut bisa digunakan. Ada beberapa metode pengujian yang dilakukan yang nanti akan dibahas di pembahasan. Kemudian, kenapa memilih metode ini? Karena metode penelitian dan pengembangan ini relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menghasilkan produk. Kemudian produk yang dihasilkan ini adalah produk rancang bangun winding otomatis pada transformator. Jadi awal mula dari penelitian ini dimulai dengan studi literatur seperti penelitian-penelitian sebelumnya, atau seperti penelitian biasanya dimulai dengan studi literatur, kemudian ada eh, pendataan komponen-komponen yang akan digunakan, kemudian ada perencanaan untuk program yang akan digunakan, kemudian baru melakukan perancangan sesuai dengan kebutuhan motor listrik sebagai penggerak utamanya. Kemudian motor step untuk penggeser gulungan dibuat, kemudian selanjutnya adalah membuat penampil atau membuat sebuah tampilan layar atau LCD untuk menampilkan data. Kemudian di step berikutnya itu ada pembuatan sensor proximity yang digunakan sebagai pendeteksi input jumlah gulungan.
Kemudian untuk pemrosesannya di sini menggunakan microcontroller. Di sini ada gambaran mengenai rencana kerjanya atau rencana pembuatan alatnya. Jadi di sini pada tahap perancangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Sebelum diuraikan teori, jadi kita itu membuat semacam skema kerja rangkaian yang digunakan pada penggulung trafo otomatis. Nah, skemanya seperti ini. Jadi rangkaian penggulungan dan sistem penggeser ini merupakan sebuah output, di mana output tersebut merupakan terusan dari relay. Nah, kemudian pada penggulungan digunakan sebuah motor listrik, yaitu AC 220 volt, dengan kemampuan putaran maksimal 500 RPM saat tidak ada beban. Kemudian untuk rangkaian penggesernya menggunakan motor DC 12 volt yang dihubungkan dengan dua relay kombinasi yang telah diatur sedemikian rupa agar motor DC dapat berputar bolak-balik. Di sini limit switch yang ada di sini nih, limit switch difungsikan sebagai sensor pembatas ukuran saat pelilitan kawat. Kemudian untuk pengkalibrasi atau pengukuran itu dilakukan secara manual menggunakan alat ukur dengan cara mengecek voltase. Kemudian ada juga mengenai kecepatan putaran dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk poin-poin yang diukur dalam proses perancangan. Kemudian untuk eh, pengujian, hal-hal yang dianalisis itu seperti contohnya untuk menguji ketelitian dan cara kerja alat setelah selesai dibuat, kemudian menganalisa keakuratan jumlah lilitan dan eh, akurasi penggulungan trafo otomatis dengan membandingkan putaran set dan putaran aktual. Kemudian ada juga dengan memperhitungkan ketebalan kawat, kemudian kecepatan putar, waktu yang digunakan untuk proses penggulungan, kemudian pengaruh ukuran besar penampang, dan terakhir itu ada juga analisis mengenai alat penggulung trafo otomatisnya sendiri. Nah, ini adalah alat prototipe dari alatnya yang sudah selesai dibuat. Jadi di sini pada hasil pembahasan ini diuraikan data-data yang akan diambil. Jadi setelah gambar ini akan ada pengujian-pengujian yang saya sebutkan sebelumnya. Tapi ini untuk memperlihatkan gambar alatnya dulu. Jadi ini jika dilihat dari depan di situ ada semacam keyboard untuk mengontrolnya. Kemudian kalau dilihat dari samping itu ada motor. Kemudian dari belakang seperti ini. Jadi ini gambaran alatnya. Alatnya sengaja dibuat kecil karena untuk transformator itu kan butuh space yang besar. Jadi ini semacam prototipenya untuk perencanaan pembuatan transformator. Nah, ini ada beberapa pengujian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu alat ini diuji pada tegangan 5 volt. Jadi di tegangan 5 volt ini ada 5 kali percobaan. Ada percobaan ke-1 sampai dengan ke-5. Kemudian dari hasil percobaan ke-1 sampai dengan ke-5 itu didapatkan hasil tegangan ukur. Hasil tegangan ukur di sini jumlahnya variatif, artinya berbeda-beda, tapi berbedanya itu tidak terlalu jauh. Jadi hanya perbedaan kecil, seperti contohnya di sini pengukuran pertama ada 5,14 volt, kemudian di pengukuran kedua itu berbeda tipis 5,13 volt, kemudian 5,12, 5,14, dan terakhir itu naik lagi di 5,15 volt. Kemudian ada persentase kesalahan, itu sekitar 2,7, 2,5, sampai dengan yang tertinggi itu 2,9. Jika di rata-rata, hasil tegangan ukur adalah 5,14 volt dengan persentase kesalahan 2,7. Jadi di sini ada pengukuran yang harus dilakukan yaitu pengukuran tegangan rata-rata. Di sini rumusnya tinggal ditambahkan kemudian dibagi berapa kali pengujian.
Jadi dari perhitungan ini jumlah rata-rata kesalahannya adalah 2,7 dalam satuan 2,7%. Jadi meski mendapatkan nilai lebih, tapi eh, hal itu tidak berpengaruh karena angka 2,7% itu masih dalam nilai toleransi. Artinya tidak tidak terjadi kesalahan yang fatal jika alat ini benar-benar diimplementasikan. Kemudian yang kedua itu ada pengujian IC regulator. Jadi IC regulator ini digunakan untuk diuji untuk mengetahui tegangan luaran yang dihasilkan oleh IC regulator. Tegangan 12 volt ini digunakan sebagai sumber tegangan motor DC yang berputar bolak-balik sebagai suplai motor penggeser. Hasil pengujiannya ini ada di tabelnya. Jadi sama seperti sebelumnya, ini juga dilakukan 5 kali pengujian dengan tegangan 12 volt. Jadi ada 5 kali pengujian, kemudian hasil tegangan ukurnya itu rata-rata eh, naik turun tapi tidak terlalu ekstrim. Nah, jika di rata-rata itu 1,44 volt dengan persentase kesalahan sekitar 4,9%. Nah, untuk angka 4,9% ini atau di sini ada pembahasan mengenai nilai tegangan ukurnya di bawah 12 volt. Artinya yang diharapkan adalah 12 volt namun outputnya ada di bawah yaitu di 11,44. Tapi itu tidak tidak apa ya, tidak memberikan pengaruh yang berarti untuk perancangan alat ini. Jadi dengan angka 1,44 itu masih bisa untuk melanjutkan penelitian ini. Karena di angka 1,44 volt ini, 11,44 volt ini, itu alat masih tetap bisa beroperasi dan masih dalam kategori nilai toleransi. Kemudian ada lagi namanya uh, pengujian selanjutnya, yaitu di sini mengukur RPM-nya. Jadi di sini baik itu motor utama maupun motor penggeser. Jadi di sini ada dua motor dilakukan pengukuran dengan menggunakan teknometer untuk mengukur putarannya atau RPM. Nah, hasilnya di sini ada 3 kali pengujian pada motor utama dan 3 kali pengujian pada motor penggeser. Di sini rata-rata RPM-nya tidak terlalu berbeda jauh. Untuk motor utama itu rata-ratanya 5,500,2, kemudian ada motor penggeser itu 372. Jadi dari tabel itu didapatkan rata-ratanya itu untuk beberapa kali pengukuran itu sebesar 500,2 untuk di motor utama dan di motor penggeser itu 372. Pada motor RPM ini, pada motor utama ini kenapa dibuat RPM yang lebih besar itu dimaksudkan untuk mengimbangi kecepatan putar pada motor utama atau motor penggulungan. Oke, lanjut. Kemudian pengujian selanjutnya dilakukan untuk mengetahui apakah program Arduino dapat berfungsi dengan baik. Jadi di sini ada beberapa inputan yang diberikan kepada keypad. Jadi tadi kalau di gambar ini di depannya ada keypad ini. Nah, ini juga diuji keypadnya. Oke, di sini ada pengujian dengan memasukkan angka-angka random ke keypadnya. Jadi di sini ada angka dalam satuan ratusan, di sini dimasukkan angka 128. Nah, dengan memasukkan angka 128 terjadi putaran sebanyak 128. Kemudian di sini ada 1000 untuk satuan ribuan, di sini coba di input angka 1000. Kemudian untuk puluhan coba di input angka 50. Kemudian untuk ratusan ada 439 dan untuk ribuan, ratusan ribu di sini untuk ribuan di sini ada 9.999. Jadi dari semua pengujian ini kesimpulannya adalah
layar LCD itu dapat menampilkan dan gerakannya itu sesuai dengan angka yang diinput di tombol. Kemudian ada juga namanya pengujian ketelitian. Pengujian ketelitian di sini dilakukan untuk menyatakan tingkat kesesuaian atau dekatnya suatu hasil pengukuran terhadap nilai atau harga sebenarnya. Pengujian mesin gulung transformator difokuskan pada ketelitian penggulungan yang dihasilkan oleh mesin gulung transformator berbasis microcontroller terhadap nilai setting putaran yang diinginkan. Nah, kemudian ada pengujian selanjutnya, yaitu pengujian pada set-set poin aktual digunakan untuk mengetahui ketepatan sensor dalam membaca putaran saat terhalang, atau juga saat bagaimana programnya dijalankan. Pengujian ini digunakan untuk mengoreksi data antara nilai data yang diinginkan dan data yang terambil dari putaran gulungan pada saat penggulungan alat. Nah, dari sini ada beberapa kali pengujian. Yang pertama itu untuk setting awal itu tidak ada karena itu kan masih awal ya, jadi tidak ada nilainya. Kemudian yang kedua itu ada pengujian di sini untuk angka aktualnya itu sekitar 3, 4, dan 3. Jika di rata-rata itu 3,3. Nah, di sini ada persentase kesalahan putaran itu sebanyak 0,09. Kemudian yang ketiga kali itu di pengujian ketiga disetting untuk 5. Tetapi di sini terjadi beberapa putaran yaitu 5, 6, dan 5. Jadi rata-ratanya 5,3. Jadi ada persentase kesalahan sebanyak 0,05%. Kemudian ada yang keempat itu disetting untuk 10 putaran dan di sini stabil, jadi sesuai dengan settingan awal, jadi mesin berputar 10 kali. Kemudian di sini ya yang selanjutnya ada 20, itu juga tidak ada kesalahan, kemudian 50 tidak ada kesalahan, sampai 100 tidak ada kesalahan. Jadi kesimpulannya kesalahan itu biasanya terjadi di awal-awal. Jadi ketika mesin sudah berjalan dan semakin tinggi inputan yang diberikan, maka mesin akan semakin stabil. Pak Mardi, maaf, Ya, bisa Bu. dipercepat, Pak. Oh Sudah ya, lebih dari 10 menit. oh ya, Bu. Kemudian yang terakhir itu, yang selanjutnya ada pengujian kesesuaian alat. Jadi di sini dilakukan beberapa pengujian. Di sini dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase kesalahan alat itu sebanyak 9,21%. Jadi nilai maksimalnya adalah 10%. Jadi dianggap masih dalam batas kewajaran. Nah, kesimpulannya adalah, jadi ada beberapa kesimpulan. Jadi intinya adalah alat yang dibuat ini memiliki beberapa kesalahan, namun kesalahannya masih dalam batas toleransi. Jadi dari beberapa pengujian terdapat beberapa error, tapi itu masih dapat diterima. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mardi. Maaf ya, Iya, udah Bu. lebih dari 10 menit soalnya. Oh ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, terima kasih pemaparannya Pak. Jadi Mm-mm. dari ini penggulungan ya Pak ya. Jadi nggak Iya, penggulungan betul, Bu. kawat yang seperti penggulungan kawat dinamo ya Pak ya. Ya, seperti mainan Tamiya, Bu. Kalau zaman dulu kan Oh, digulung. oke. Nah, silahkan Bu Gustria Enis eh, ditanggapi bagaimana penelitian Pak Mardi ini. Silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Maisa atas kesempatannya. Salam kenal juga Bapak Iya, Bu. Mardiansah. Salam kenal, Bu. Ini cukup menarik sekali ya Pak, Mm-mm. penelitian dari eh, teknik elektro Iya, Bu. tentang transformator. Jadi ini semua penggulungan ini transformator ini bisa digunakan gitu ya Pak. Iya, betul, Bu. Misalnya menggulung tali, misalnya seperti apa yang di laut gitu. Itu Misalnya bisa, Bu. jangkar. Oh, oke. Berarti bisa semua penggulungan itu bisa diaplikasikan untuk ini bisa Ya, diaplikasikan untuk semua penggulungan gitu ya Pak ya. betul, Bu. Hmm, oke Pak.
eh kalau dari kesimpulannya tadi, Mm-mm. kesalahannya itu maksimal apa 9,21% Oh, yang terakhir ya, Bu. ya Pak ya. Iya, ini ya 9,21%, Bu. Eh, ini memang ada kriterianya cukup baik atau baik itu atau seperti apa Pak? Karena kalau orang awam Mm-mm. ya Pak, orang awam yang lihat Mm. ini cukup baik, nilainya rasanya C gitu, cukup ada kata-kata cukupnya padahal sebenarnya baik gitu. Apa memang kriterianya ada cukup baik atau Mm-mm. eh, karena kan kalimat-kalimat cukup itu sebenarnya kalau bagi kita Iya, Bu. bicara biasa itu kita merendah gitu Pak. Oh, ini cukup baik gitu. Padahal sebenarnya kalau Mm-mm. ada kata-kata cukup itu rasanya C gitu. Itu gimana Pak? Iya, Saya Bu. awam aja ini. Ya, sebenarnya kalau di teknik itu kan ilmunya ilmu pasti ya, Bu. Iya. Seharusnya sih jangan sampai 9%, Bu, sebenarnya. Oh, Kalau bisa sih 5% ke bawah. Cuma ada batas toleransinya di 10% itu, Bu. oh Jadi gitu. kalau di bawah 10% itu dianggap aman untuk digunakan. Tapi kalau bisa jangan jangan menyentuh di 5% itu, Bu. Oh, kalau bisa di bawah Tapi kalau 5%. 9 masih aman. Hmm. Ya, betul, Bu. Oh, jadi Jadi makanya di sini cukup sih, Bu. oh iya iya Pak. Mm-mm. Karena nanti terkaitnya sama keamanan alat itu, Bu. Hmm, oke, oke. Eh, berarti kalau Mm-mm. untuk efisiensi dari transformator itu tidak akan pernah bisa 100% ya Pak? Atau seperti apa? Ya, sebenarnya tetap lebih, ya namanya alat ini kan kadang-kadang dia itu butuh pengawasan juga, Bu. Nah, mungkin ya 100% itu sepertinya belum sih, Bu. Jadi ya sampai di kisaran inilah 90% sekian mungkin ya, Bu. Hmm. Dan ini pun pengujiannya baru 5 kali dan apa masih kurang gitu. Mungkin diujinya nanti durasinya lebih panjang untuk berikutnya, Bu. Oke Pak. Nah ini saya Mm-mm. ingin bertanya nih Pak. Mm-mm. Itu tadi ada LCD ya Pak? Berarti Ya, seperti tampilan gitu. Itu yang mm-mm. ditampilkan itu jumlah gulungannya atau seperti apa Pak? Yang Yang tampil di LCD itu? LCD, oh yang LCD ini ya, Bu. Iya. Ya, jadi di LCD ini kan di sini kita input angka ya, Bu. Oke. Input angka sekian, misalnya 120. LCD ini akan menampilkan putaran yang sebenarnya, Bu. Oh. Jadi misalnya putarannya kurang dari 120 kita bisa tahu gitu, Bu. Karena kan kita nggak ngitung putarannya terlalu cepat gitu, Bu. Jadi untuk display menampilkan putaran yang sebenarnya terjadi. Oh, itulah Mm-mm. untuk menguji sensor itu tadi ya, Pak ya. Ya, menguji sensor itu outputnya kita bisa lihat dari LCD-nya itu, Bu. Oke, ya sangat menarik Mm-mm. sekali, Pak. Iya, Bu. Terus ini cuma bisa di AC aja ya, Pak? Apa gimana? DC juga bisa atau gimana, Pak? Untuk transformator Eh, ini. Tergantung mesin mana yang digunakan, Bu. Jadi tadi kan ada 2 mesin ya, Bu. Iya, yang utamanya AC ya, Pak ya. Tadi ada, mm-mm. Tadi di mana ya? Eh, nah, ini ada, di sini kan ada motor utama dan motor penggeser ya, Bu. Nah, ini kan beda-beda apa, arus listriknya, Bu. Iya. Mm-mm. Jadi di sini ada 2 motor di dalam alat ini, Bu. Oke, itu motor utama Mm-mm. itu selalu AC ya, Pak? Iya, betul, Bu. Jadi supaya stabil tegangannya. Oh, gitu. Mm-mm. Oke, saya tadi menarik juga sebenarnya yang kalau dia kita perintahkan sedikit gitu, itu Mm. bisa lebih banyak menimbulkan kesalahan Ya, dibandingkan misalnya kita betul, Bu. mau yang lebih banyak. Yang ini ya. Nah, yang ini tadi, Bu. Jadi dia Iya. error itu ketika ada putarannya sedikit, Bu. Oke. Mm-mm. Ya, ini sebenarnya masuk akal ya, Pak. Mm-mm. Karena kalau apa misalnya kita aja gitu,
Mm-mm. Itu perlu yang berulang-ulang dulu baru bisa stabil gitu, baru bisa paham gitu ya. Ternyata transformator juga seperti itu gitu. Nah, ya seperti itu, Bu. Semakin banyak semakin pintar mesinnya, Bu. Nah, iya ini bisa apa bisa dipakai sebagai perumpamaan ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Betul. Menarik sekali Mm-mm. eh tentang transformator ini baru baru juga bagi saya. Jadi Iya, Bu. terima kasih juga Pak sudah Mm. sharing tentang penelitiannya. Mm-mm. Ini penelitian nasional ya Pak, Iya, betul, Bu. dosen pemula ya. Mm-mm. Ya Tadinya saya masuk lihat. ke proposal PDP tapi gagal, Bu. Oke. Tapi Mm-mm. udah keren loh Pak, udah bisa Iya sih, Bu. dosen pemula udah lolos nasional. Mm-mm. Ya, selamat untuk Bapak. Semoga nanti ini bisa dikembangkan lagi. Terus ini Iya, Bu. udah dihakikan Kak, Pak? Oh, ini belum sih, Bu. Oh, Alatnya masih di kampus, Bu. oke. Jadi Ini kita masih perlu pengujian lebih lanjut lagi sih, Bu, sebelum benar-benar kita publish alat ini. sip, sip. Mm-mm. Kalau memang kalau peneliti memang ini dulu ya Pak ya, prototipe dulu. Nanti Ya, prototipe. kalau ada industri yang ingin Mm-mm. publikasi atau memperbanyak itu bisa. Jadi Iya, sebenarnya di elektro ini bisnisnya besar sekali ya Pak ya, bisa iya betul, Bu. dari penelitian ini. Mm-mm. Apalagi Ya, kan kalau kita buat sendiri itu TKDN-nya 100%, Bu. wah, Mm-mm. Jadi itu nilai untuk perusahaan-perusahaan yang mau mengimplementasikannya, Bu. betul betul. Mm-mm. Ya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Iya, Bu, sama-sama, Mardiansah, Ibu. Bu Maisa. Iya, saya izin pamit, Bu. Terima kasih, Bu Sama-sama. Tria, Bu Maisa. Ya, terima kasih Bapak Pak Mardi dan Bu Gustria